بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, yang memiliki sifat iradah, yang memiliki sifat ilmu, yang memiliki sifat hikmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala iradahnya, kehendaknya, keinginannya pasti berporos, pasti berpusat pada ilmu dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk iradanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah pasti terikat dengan ilmu dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, pasti diiringi dengan ilmu, pasti diiringi dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang balighah, hikmah yang agung, hikmah yang tinggi, hikmah yang mulia. Maka tidak heran, maka tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas, apa yang ada di dalam bahasa Arab dari urgensi, dari keutamaan, dari perkara yang penting di dalamnya. Maka bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, maka bahasa Arab adalah bahasa sunnah, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa Arab, dia adalah bagian dari agama yang tidak akan tegak Islam kecuali dengannya. Tidak akan sahih salat seorang muslim ketika membaca Al-Quran kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak akan sahih salatnya seseorang ketika membaca Al-Fatihah kecuali dengan bahasa Arab. Dan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari arkanus salah, dan salat merupakan salah satu rukun dari arkanul Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hal tersebut maka kita pahami bahwasanya al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab, mempelajarinya amrun muhim, mempelajarinya perkara yang penting. Maka perhatikanlah poin-poin berikut
yang menunjukkan akan pentingnya seseorang mempelajari bahasa Al-Quran, akan pentingnya seseorang yang mengaku muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, annal lughah al-arabiyyah tu'addu miftahul aslain al-azimain. Bahwasanya lughah, bahwasanya bahasa Arab teranggap sebagai kunci untuk memahami dua sumber, dua asas hukum yang sangat besar bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab adalah wasilah, adalah perantara agar dia sampai memahami, mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bahasa Arab dia bisa mengetahui asrar, rahasia-rahasia yang dikandung dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran para salaf as-salih mereka menghasung, mereka mengajak untuk belajar bahasa Arab. Sebagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian." Bahkan sahabat Umar pernah menulis sebuah surat yang ditujukan untuk Abi Musa al-Asy'ari sebagai gubernur. Maka isi surat tersebut, amma ba'd, adapun setelahnya, fatafaqahu fis sunnah, belajarlah, mentadabburilah Al-Quran, mentadabburilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah yang kedua, watafaqahu fil arabiyyah, dan faqihlah kamu, pelajarilah apa yang ada di dalam bahasa Arab. Wa a'ribu al-Quran fa innahu arabiyyun, maka i'rablah Al-Quran, pelajari Al-Quran, ketahuilah maknanya, karena sesungguhnya Al-Quran ada di dalamnya bahasa Arab. Maka ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat yang Umar radhiyallahu anhu tulis untuk Abi Musa al-Asy'ari, di dalamnya adalah cakupan ad-din. Karena ad-din, karena agama, di dalamnya adalah fiqhul aqwal, memahami ucapan, wa fiqhul af'al, dan memahami perbuatan. Dengan dia tafaqquh al-arabiyyah, dengan dia mempelajari bahasa Arab, maka pada hakikatnya dia sedang memahami ucapan-ucapan. Begitu juga dengan tafaqquh asy-syariah, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya dia sedang tafaqquh di dalam af'al, di dalam perbuatan, di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh agung surat yang telah ditulis, dikirimkan oleh Umar bin Khattab kepada Abi Musa al-Asy'ari. Di dalamnya ada tafaqquh terhadap perbuatan, dan di dalamnya tafaqquh terhadap aqwal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita nukil beberapa ucapan dari salaf. Berkata Syabi rahimahullah, an-nahwu kal mirh, nahu itu seperti garam, fit ta'am, yang ditaburi di dalam makanan, la yustaghna anhu, semua orang butuh kepada garam tersebut. Maka para muhadditsin, ahlul hadis, mereka butuh kepada bahasa Arab. Al-mufassirin, ahli tafsir, mereka butuh kepada bahasa Arab. Al-fuqaha, orang-orang yang mengambil hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka pun butuh kepada bahasa Arab. Semua orang yang ingin tafaqquh, yang ingin disebut alim, seorang yang ulama, seorang yang berilmu terhadap satu bidang, maka dia butuh kepada bahasa Arab. Begitu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, ma aradtu biha, tidaklah aku menginginkan ini, yakni maksudnya bahasa Arab, illal isti'ana 'alal fiqh, kecuali agar aku mengambil isti'anah, mengambil bantuan untuk memahami fikih. Aqulu qauli hadza
Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, poin berikutnya yang menunjukkan akan pentingnya seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir untuk memiliki semangat belajar bahasa Arab, bahwasanya i'tiyad, membiasakan diri at-takallum bil lughatil arabiyyah, berbicara, membaca bahasa Arab, yu'athiru fil aqli wal khuluq wad din, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap akal seseorang, berpengaruh terhadap perangai, karakter, akhlak seseorang, dan berpengaruh pada agama seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna i'tiyad al-lughah al-arabiyyah, bahwasanya membiasakan mempelajari membaca bahasa Arab, yu'athiru fil aqli wad din ta'siran qawiyyan bayyina, akan berefek, berpengaruh pada akal seseorang, pada perangai seseorang, pada karakter seseorang dengan pengaruh yang kuat, yang sangat jelas. Wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhil ummah minas sahabati wat tabi'in, dan punya pengaruh besar juga di dalam menyerupai umat yang pertama, generasi terbaik dari umat ini, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in. Wa musyabahatuhum tazidul aql wad din wal khuluq, dan menyerupai generasi terbaik dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, memiliki efek yang kuat di dalam akal seseorang, di dalam agama seseorang, dan di dalam karakter akhlak seseorang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sebetulnya poin-poin yang mengarahkan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab. Maka bahasa Arab merupakan khasais, kekhususan. Dia adalah syiar hadil ummah, umat ini, dan dia juga bahasa Arab merupakan sumber kemuliaan umat ini. Bahkan jahil terhadap bahasa Arab merupakan sebab seseorang tergelincir, sebab seseorang terjatuh ke dalam penyimpangan. Maka perhatikanlah poin-poin tersebut. Semoga menjadi acuan, semoga menjadi bensin, menjadi motor penggerak untuk seorang mempelajari bahasa Arab. Maka ketika hilang poin-poin tersebut, maka dia tidak akan mudah, tidak akan bisa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan baik. Maka akan hilang syiar, akan hilang kekhususan umat ini, maka akan tercela umat ini, akan menjadi hina umat ini, dan bahkan terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Nas'alullah afiyah wassalama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ta'allum al-arabiyyah, mempelajari bahasa Arab, bukan hanya sekedar apa yang telah kita petik dari nahwu dan sarafnya. Dia belajar khat, menulis, maka itu bagian dari mempelajari bahasa Arab. Dia mempelajari tajwid, makharijul huruf, bagaimana mengucapkan dengan baik dan benar sesuai tempat keluarnya, maka sungguh dia telah mempelajari bahasa Arab. Begitu juga dia mempelajari grammarnya, nahwunya, susunan kalimat, maka sungguh dia telah mempelajari bahasa Arab. Begitu juga dia mempelajari pecahan katanya, perubahan-perubahan maknanya, mempelajari ilmu sarafnya, maka sungguh dia telah mempelajari bahasa Arab. Jikalau dia mampu, maka terus tingkatkan berbicara dengan bahasa Arab, maka ini baik, maka ini ahsan, maka ini lebih baik. Jika tidak, maka pilihan keduanya, walaupun pasif, yang penting dia bisa membaca,
membaca kalam Arab, memahami, membaca Al-Quran dengan baik, membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, membaca kitab-kitabnya para ulama dengan ilmu alatnya, dengan ilmu nahwu dan sarafnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyiral muslimin memberikan kita taufik, memberikan kita semangat untuk memakmurkan masjid, memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk tafaqquh fid din, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sakinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha idza amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.